Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian menjelang berbuka puasa kita. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saya yakin seorang muslim dan muslimah, dia ingin membuat bahagia kedua orang tuanya, dan dia ingin setelah dia beranjak dewasa untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, sore hari ini, kita membahas tentang kewajiban seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan saya bacakan dari sebuah kitab, yang kitab ini diberi judul oleh penyusunnya Sabilur Rasyad, Jalan Petunjuk, yang mana kitab ini merupakan kitab Mukhtasarul Adabil Mufrad, ringkasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mana kitab Al-Adab Al-Mufrad disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Kita langsung bacakan tentang berbakti kepada orang tua ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu masyru'iyyati birril walidain, bab tentang disyariatkannya
berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bab tentang disyariatkannya berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan, yang pertama, al-awwal an Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha besar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, salat di atas waktunya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah salat pada waktunya. Jadi hari ini, mohon maaf ya, sebetulnya jadwal saya itu sampai hari Selasa. Karena ada lain hal, insya Allah kajian terakhir hari ini. Jadi besok Senin dan Selasa insya Allah diusi oleh ustadz yang lain, karena saya berhalangan untuk memberikan kajian. Maka pada kajian hari ini saya sampaikan dua hal, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim, supaya nanti pas Syawal betul-betul kita bisa mengamalkannya. Karena kesempatan bagi kita yang masih punya orang tua atau mertua untuk kita berbakti kepada mereka, dan juga untuk menyambung tali kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita. Langsung dua bab, nanti ditutup dengan apa? Kunci pembuka rezeki. Taib. Jadi setelah sholat pada waktunya, maka amalan yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku berkata lagi, thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, Nabi menjawab, thummal jihadu fi sabilillahi azza wajal. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah adalah berjihad di jalan Allah. Seorang memperjuangkan agama Allah, dia berjihad di jalan Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa dan maha besar. Qal, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada kita, haddatsani bihinna, Nabi telah menceritakan atau meriwayatkan hadis tersebut kepadaku. Walau istazattuhu, seandainya aku meminta tambahan kepada Nabi, maksudnya kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah sesudah berjihad di jalan Allah, pasti akan diberikan apa? Tambahan. Lazadani, niscaya Nabi SAW akan memberikan tambahan untukku. Ini hadis yang berisi kewajiban, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan saya menasihatkan, seburuk apapun akhlaknya orang tua kita, ataukah mungkin orang tua kita kurang peduli dengan kita, dulu mungkin kita ditelantarkan oleh mereka sampai kita harus ikut orang, ataukah kita harus mandiri untuk bekerja sendiri padahal kita belum berusia dewasa, maka tetap kita disyariatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang kedua, ats-tsani, hadisnya hasan li ghairihi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ridha Rabbi, ridhonya Allah itu fi ridhal walid, ada dalam keridhaan seorang ayah atau orang tua. Kemudian wasakhatur Rabbi, dan kemurkaan Allah itu ada pada fi sakhatil walid, pada kemurkaannya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho dengan kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau orang tua marah kepada kita, Allah akan murka kepada kita. Jadi semua hadis yang saya bacakan ini riwayat Bukhari ya. Semuanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya, tapi dalam kitab Al-Adabul Mufradnya. Ini yang kedua. Sehingga ketika kita membuat orang tua kita ridho, maka kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kadang-kadang ya, kita ini sudah bekerja, sudah punya anak istri, tapi kehidupan kita masih sulit. Mungkin kita belum mencari ridho orang tua, belum membuat orang tua ridho, sehingga Allah belum ridho kepada kita. Maka diperbaiki hubungan antara diri kita dengan kedua orang tua kita. Tidak boleh kita membenci mereka, dan tidak boleh pula apabila sudah menikah membenci mertua, tidak boleh. Semuanya diharamkan oleh agama kita. Membenci orang tua haram, kemudian membenci mertua juga apa hukumnya? Haram. Jadi tidak boleh membenci orang tua maupun membenci mertua. Karena membenci mertua sama dengan membenci orang tua dari pasangan hidup kita. Membenci orang tua dari pasangan hidup kita. Dan dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Hadis yang berikutnya, Ats-tsalits, hadisnya juga sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Jadi ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abarru, siapakah yang aku diharuskan oleh Allah untuk aku berbuat baik atau berbakti kepadanya? Siapa orangnya yang aku harus berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ummaka, berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa orang yang aku harus berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ummaka, berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Laki-laki itu berkata kembali, thumma man, kemudian siapa lagi sesudah ibuku? Nabi berkata lagi, ummaka, berbuat baiklah kepada ibumu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, thumma man, lantas kepada siapa yang ketiga yang aku harus berbuat baik kepadanya? Tetap dikatakan oleh Nabi, ummaka, berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Laki-laki itu berkata pada kali yang keempat, thumma man, kemudian siapa lagi? Maka Rasul menjawab, abaka, berbuat baiklah kepada ayahandamu, kepada bapakmu. Dan ini adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mendengar hadis ini, dan saya yakin sebagian dari kita sudah sering kali mendengar hadis ini, tidak ada lagi di antara kita yang masih berani kepada orang tuanya. Hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu yang keempat, hadis yang berikutnya, Ar-Rabi', hadisnya juga sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
la yajzi waladun walidah. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan walidahu, orang tuanya. Jadi kita yang hadir ini, walaupun kita sudah berbuat sebaik, ya, mungkin berbuat baik kepada orang tua, tidak akan bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Ini yang mengatakan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun kita sudah berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, sama sekali tidak bisa membalas kebaikan mereka. Nabi mengatakan illa, kecuali an yajidahu mamlukan, dia mendapati orang tuanya sebagai budak yang dimiliki oleh orang lain. Paham budak ya? Budak zaman dahulu diperjualbelikan, disuruh kerja tapi uangnya diambil oleh majikannya. Jadi dia mendapati orang tuanya berstatus sebagai budak di tangan orang lain. Fayastariyahu, maka dia kemudian membeli orang tuanya yang masih dimiliki oleh orang lain, dibelinya. Setelah dia beli orang tuanya dari orang lain, tujuannya bukan untuk diperbudak olehnya, bukan, itu orang tuanya. Fayu'tiqah, maka dia kemudian membebaskannya. Itu baru dikatakan anak bisa membalas jasanya orang tua. Siapa yang pernah membebaskan budak kalau orang tuanya dibudak? Siapa yang pernah membebaskan budak? Tidak ada yang pernah. Oleh karena itu, sepanjang hidup kita sampai orang tua kita meninggal dunia, walaupun kita sudah berupaya keras untuk berbuat baik atau berbakti kepada mereka, sama sekali kita tidak akan bisa membalas jasanya mereka, sama sekali. Jelas ini? Oleh karena itu, seorang muslim tidak akan durhaka kepada orang tuanya, sebab dia belum bisa membalas jasanya orang tua. Bagaimana mau durhaka? Sedangkan jasanya orang tua belum bisa dia balas sama sekali. Dia baru bisa membalas jika dia mendapati orang tuanya berstatus sebagai budak, lalu dia beli orang tuanya itu, lalu dia bebaskan agar orang tuanya bisa merdeka. Jika tidak demikian, maka sampai orang tua kita meninggal dunia atau kita yang meninggal dunia lebih dahulu, kita tidak akan bisa membalas budi baik dan jasa-jasa kebaikan orang tua kita kepada kita. Tayyib. Hadis yang berikutnya, ini yang kelima, ini lebih lagi nih. Antum kalau merenungkan yang kelima, antum bisa menangis, antum bisa meneteskan air mata, dan antum akan bersedih kalau mengetahui hadis yang kelima ini. Al-Khamis, yang kelima, hadisnya juga sahih. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Yubayyi'uhu 'alal hijrah. Dia membaiat Nabi, bersumpah setia kepada Nabi untuk ikut hijrah. Hijrah bersama Nabi, meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke mana? Yathrib, ke Al-Madinah. Jadi dulu namanya, sebelum menjadi nama Madinah, adalah Yathrib. Jadi dia membaiat Nabi, bersumpah setia kepada Nabi untuk ikut berhijrah, meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya. Wa taraka, dan pemuda itu dia meninggalkan abawaihi, kedua orang tuanya, yabkiyan, keduanya menangis. Jadi ketika pemuda itu berpamitan kepada orang tuanya bahwa dia akan berhijrah bersama Nabi, meninggalkan kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya menangis. Kenapa ini? Ada yang tahu para jemaah? Kenapa menangis? Di zaman itu 15 abad yang lalu, kalau orang itu sudah sepuh sekali tidak bisa cari nafkah. Karena di zaman itu pekerjaan di kampung halaman itu sangat minim dan kurang. Jadi harus keluar kota kalau kerja itu. Jadi misalkan di zaman itu ya, itu di Arab loh, bukan di Mojokerto ya.
Itu makanan misalnya di Mojokerto ini ya, makanan di sini sangat kurang. Apalagi pertanian di zaman itu hanya bisa menanam kurma. Tanahnya apa? Tanah pasir, gersang dan tandus. Dan mereka kebanyakan berdagang, mengambil dagangan dari luar kota, bahkan luar negeri. Bahkan disebutkan dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW di usia yang masih sangat muda, 25 tahun kalau tidak salah, nanti dibaca sejarahnya kembali, itu sudah 18 kali beliau pergi ke luar negeri, ke negeri Syam, ke negeri yang lain. Jadi ke luar negeri berdagangnya itu, karena negaranya masih miskin. Jadi seandainya punya dagangan, itu tidak ada yang beli di negerinya, harus dijual di luar negeri, di kota yang sangat jauh sekali. Makanya ketika seorang anak dia meninggalkan orang tuanya, maka dimungkinkan orang tuanya tidak akan bisa makan. Bisa dipahami ini? Oleh karena itu keduanya orang tua ini menangis. Saat pemuda itu minta izin bahwa dia akan membaiat Nabi untuk berhijrah. Dan Nabi tahu itu. Nabi mengetahui bahwasanya kedua orang tua dari si pemuda ini menangis ketika anaknya berpamitan ingin berhijrah untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju Madinah. Maka apa kata Nabi? Irji' faqala, beliau bersabda, irji' ilaihima, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, disuruh pulang. Bagaimana kita sekarang kalau kita suruh pulang begini? Benar. Kalau kita di zaman Nabi, kita tidak tahu, kita ini di barisannya Abu Jahal apa di barisannya Abu Bakar, enggak tahu kita. Orang-orang seperti kita inilah, kalau hidup di zaman Nabi, akan berada di barisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, atau Abu Jahal, Abu Lahab. Kita tidak tahu. Berat sekali. Ya. Maka dia disuruh pulang. Irji ilaihima, kembalilah wahai pemuda, temui kembali kedua orang tuamu yang menangis. Wa adhikhuma, lalu buatlah keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Maka hadis ini adalah hadis yang agung. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang muslim tidak cukup hanya sholat, puasa, sholat malam, bersedekah, berjihad, berhijrah, membaca Al-Quran, tidak cukup itu. Duduk di majelis ilmu tidak cukup. Ada amalan yang besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sampai hijrah dikalahkan dengan berbakti. Nabi melarang sahabat tersebut, pemuda itu, untuk ikut hijrah karena kedua orang tuanya menangis ketika ditinggal. Hijrah ini padahal. Jadi kalau di zaman ini mungkin kita beralasan dengan 1001 alasan. Ketika orang tua kita melarang, bisa makan apa di Mojokerto kalau saya tetap di Mojokerto. Padahal kalau dia mentaati orang tuanya, kemudian dia belajar di Masjid Imam Syafi'i ini, sambil dia berbisnis, berdagang, sambil dia bisa berbakti menunggui orang tuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di zaman ini kadang-kadang nafsu yang berbicara, di kampung halaman kurang pekerjaan, gajinya kecil, padahal di sana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jelas ini ya. Kemudian keenam, hadisnya sahih juga, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah bin Amr dan ayahnya Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridul jihad,
laki-laki itu ingin berjihad bersama Nabi. Kalau tadi apa? Berhijrah. Kalau ini berjihad, berperang bersama Nabi. Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut yang dia ingin berjihad bersama Nabi. Nabi mengatakan, beliau bertanya, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala, maka laki-laki itu menjawab, na'am, ya. Kedua orang tuaku masih hidup. Faqala, maka kemudian Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid, jika kedua orang tuamu masih hidup, maka pada keduanya hendaknya kamu berjihad. Jadi seorang pemuda, seorang laki-laki tidak boleh berangkat jihad kalau kedua orang tuanya masih hidup dan keduanya melarang untuk dirinya berangkat jihad. Maka Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk berjihad, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah amalan yang agung para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana saya singgung dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, bahwa orang tua, khususnya ibu kita, adalah pintu rezeki dan pintu surga kita. Jadi orang tua itu pintu rezeki dan pintu surga bagi kita. Kalau kita ingin masuk surga, pintunya adalah melalui berbakti kepada orang tua. Kalau kita ingin diluaskan rezeki kita, mudah naik pangkat, laris dagangan kita, sukses bisnis kita, tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau tidak, jangan harap. Kalau tidak, jangan harap. Termasuk adik-adikku, ya, anak-anak yang masih sekolah, berkuliah, kalau kalian ingin sukses, berbaktilah kepada orang tua. Nanti akan dimudahkan sekolahnya sampai perguruan tinggi. Bahkan bukan hanya sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2, S3 dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, saya cukupkan untuk berbakti. Kita berpindah kepada bab, yaitu babu silaturrahim, bab menyambung tali kekerabatan dengan kerabat. Jadi silaturrahim artinya menyambung kekerabatan. Jadi kalau kita memiliki hubungan nasab, tidak boleh diputus, tetapi kita diperintahkan untuk menyambungnya. Dan orang kita itu rata-rata tidak hafal nasabnya, khususnya orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa ini atau di Indonesia pada umumnya, tidak hafal nasabnya, kecuali mereka-mereka yang sering atau masih menjaga nasab, yang setiap tahun masih ada pertemuan-pertemuan keluarga atau reuni keluarga. Biasanya mereka masih memiliki silsilah atau buku silsilah nasabnya. Kalau saya tes satu persatu, itu nanti berhenti pada nama bapaknya. Bahkan banyak anak-anak kita nama lengkap bapaknya tidak tahu. Jadi saya sarankan masing-masing kita yang sudah menikah dan punya anak, dan anaknya sudah mulai bisa memegang HP atau punya WA, buat grup keluarga. Isinya siapa? Kita, istri, anak-anak. Kemudian di situ tulis nama kita lengkap, tempat tanggal lahir kita, ditulis, ya. Kemudian nama istri kita, ibunya, anak-anak, tulis lengkap, tempat tanggal lahirnya. Kemudian hari dan tahun menikahnya ditulis itu, biar tahu anak-anak kita. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang tidak hafal nama orang tuanya. Saya sering tanya santri saya, siapa nama bapak antum? Masmu abika, saya tanya begitu. Itu jawabnya singkat. Loh, siapa? Panjangnya siapa? Lengkapnya siapa? Tidak bisa menjawab. Harus bisa. Minimal kita bisa menyebutkan 3 di atas kita. Jadi misalnya saya ini contohnya ya. Nama saya Muhammad Yusron Mustafa. Ayah saya namanya Bani Mustafa karena sudah kenal Islam, mulai ke santri-santrian. Tapi kakek saya masih Jawa, Soekarto. Buyut saya masih Jawa, Wirorejo. Harus tahu.
Dan ini dari ayah. Dan nasab itu dari ayah. Dari ibu saya juga hafal. Saya namanya ya Muhammad Yusron Mustafa. Ibu saya namanya Siti Baroroh. Kakek saya namanya Muhammad Khalil Aris Kasmo. Buyut saya namanya Ahmad Suparto. Jadi hafal semuanya. Dari ayah dan dari ibu sampai buyut. Siapa yang bisa? Nanti dikasih hadiah. Takut semuanya. Siapa nama bapaknya, kakeknya dan buyutnya. Bisa antum? Nah, PR, semuanya PR. Nanti pulang tanya kepada keluarganya. Ini pentingnya silaturahim. Jadi antum selama berlebaran itu hanya makan jajan saja, minum sirup ya. Jadi tidak bertanya saya itu keturunan siapa, saya ini meletek dari batu atau saya keturunannya siapa. Harus jelas ini. Harus jelas. Tidak boleh tidak jelas ya. Jadi silsilah itu harus tahu. Ini kita nanti bisa silaturahim, menyambung kekerabatan. Kalau kita tidak tahu kerabat kita, bagaimana kita menyambungnya? Yang aneh di zaman ini, banyak kaum muslimin ini memutuskan tali silaturahimnya, tali kekerabatannya. Bahkan kadang-kadang ada sebagian keluarga itu mengajak anak-anaknya untuk tidak pergi ke rumah pamannya. Jadi nyatru pamannya, tidak mau datang untuk bersilaturahim di rumah pamannya atau bibinya atau sepupunya atau siapa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bahas bab ini agar kita selama nanti Syawal kita bisa bersilaturahim. Hadis yang berikutnya as-sadisa asyara, hadis yang ke-16. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah azza wa jalla menciptakan makhluknya. Falamma faragha minhu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala selesai dari menciptakan seluruh makhluknya, qamatir rahim, maka berdirilah ar-rahim, kekerabatan. Qala, dia mengatakan kepada Allah, maka Allah kemudian berfirman, Allah berfirman kepada ar-rahim. Jadi ar-rahim itu awalnya diwujudkan. Jadi seperti memiliki zat, seperti memiliki zat. Maka Allah mengatakan mah. Qalat, ar-rahim berkata kepada Allah, matur kepada Allah, hadza maqamul aidhi bika minal qati'ah. Wahai Allah, ini adalah kesempatan seorang yang ingin berlindung kepadamu dari diputuskannya tali kekerabatan. Qala, kemudian Allah berfirman, ala tardaina, tidakkah kamu ridha wahai rahim, an asila man wasalaki, untuk aku menyambung siapa saja yang mau menyambung engkau, wa aqta'a man qata'aki, dan aku putus siapa yang memutus engkau. Qalat, maka rahim matur kepada Allah, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Qala, maka Allah berfirman kembali, fadzalika lak, maka itu semuanya untukmu. Seorang yang memutus kamu, aku akan putus dia. Seorang yang menyambungmu, aku akan sambung dia. Tsumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki, firman Allah yang terdapat dalam surah Muhammad, surat nomor 47 ayat yang ke-22. Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum, maka apakah kalian semuanya itu, intawallaitum, jika kalian berkuasa di muka bumi, mendapatkan kekuasaan dari Allah di muka bumi,
antufsidu fil ardi, apakah kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u, dan kalian memutus arhamakum, tali-tali kekerabatan kalian, kalian memutus kerabat-kerabat kalian. Jadi banyak orang itu para jamaah, sebelum dia sukses, dia masih berkunjung ke rumah kerabat-kerabatnya. Begitu sukses, sudah tidak lagi. Saya sering dapat cerita seperti itu. Jadi sebelum menjabat, dia masih berkunjung kepada kerabat-kerabatnya setiap hari raya. Begitu sudah jadi pejabat, dia tidak lagi. Ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 22 tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, As-Sabi'a Asyarah, hadis yang ke-17, hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ata rajulun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sesudah dia berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna li qarabatan, sungguhnya aku memiliki kerabat. Aku itu punya kerabat, saudara. Asiluhum, aku selalu menyambung hubungan dengan mereka. Namun apa balasan mereka? Wa yaqta'una, mereka memutuskan hubungan dengan aku. Jadi sahabat ini selalu menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya, tapi kerabat-kerabatnya tidak mau menyambung, malah memutuskan. Jadi kalau dicari di rumahnya itu, rumahnya dikunci, kadang-kadang dia sengaja pergi, padahal sudah janjian, tidak mau menemui keluarganya. Wa uhsinu ilaihim, dan aku selalu berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilai, tapi mereka membalas berbuat buruk kepadaku. Jadi sahabat ini selalu berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, tapi sayangnya kerabatnya membalas dengan keburukan. Bahkan bukan hanya membalas dengan keburukan, kata Nabi, wa yajhaluna, kata orang itu, wa yajhaluna alayya, bahkan dia berbuat perbuatan jahil kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku tetap bersikap santun dan sabar kepada mereka. Jadi walaupun dijahili tetap santun dan sabar. Maka Nabi mengatakan, qol la in kana kama taqul, jika keadaannya seperti yang kamu katakan atau ceritakan, ka'annama tusiffuhumul mal, maka seolah-olah kamu itu seperti sedang menyuapkan kepada mereka al-mal, apa? Pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan akan senantiasa ada bersama dirimu terus dari Allah seorang penolong. Jadi seorang yang dia terus berbuat baik kepada kerabatnya walaupun dimusuhi oleh kerabatnya, akan selalu bersama dia penolong dari Allah. Dhahirun alaihim, yang akan menolong dia menghadapi mereka kerabatnya yang tidak berbuat baik kepadanya. Ma dumta ala dzalika, selama kamu tetap berbuat baik kepada kerabatmu dan selama kamu tetap menyambung tali kekerabatan dengan kerabatmu. Maka jangan takut ya. Walaupun kita datang ke rumah kerabat kita, kita tidak ditemui atau ditemui kemudian dia mengatakan ada keperluan supaya kita segera pulang, maka sambunglah terus. Kenapa? Karena senantiasa ada penolong yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penolong itu selalu membersamai kita. Apa yang dimaksud dhahir penolong di situ? Yaitu mu'inun laka alaihim, penolong yang Allah datangkan untuk menolong dirimu menghadapi mereka. Diberi oleh Allah taala penolong. Ini diantara hadis yang mewajibkan kita untuk bersilaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita. Hadis yang ke-18, Ats-Tsamina Asyara. Hadisnya juga sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man ahabba, barang siapa yang menginginkan, an yubsata lahu, untuk diluaskan baginya, fi rizkihi, pada rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan untuk dipanjangkan padanya, dipanjangkan untuknya pada umurnya. Maka Nabi mengatakan fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan dengan kerabatnya. Jadi kalau ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambunglah tali kekerabatan. Jadi menyambung tali kekerabatan itu menyebabkan Allah meluaskan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dipanjangkan umurnya itu begini hakikatnya. Jadi di takdir Allah itu ada dua takdir. Seorang kalau tidak mau bersilaturahim misalnya diberi usia 60. Kalau dia mau bisa 70 sampai 80. Kalau seorang tidak mau bersilaturahim umurnya sampai 18 tahun. Tapi kalau dia mau bersilaturahim dia bisa sampai umur 30 tahun. Demikian seterusnya. Kalau seorang mau bersilaturahim diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kepada kita mau atau tidak. Tes. Jadi kita mau apa tidak untuk bersilaturahim. Taib. Hadis yang berikutnya. At-Tasi'a Asyara, hadis yang ke-19. Hadisnya hasan, sanadnya bagus. An Maghra Abi Mukharikin huwal abdi, dari Maghra Abi Mukharik, dan dia adalah al-abdi. Qala, beliau berkata, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Berarti apa kalau bertakwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kalau bertakwa dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Manittaqa rabbahu, barang siapa bertakwa kepada Rabbnya. Wa wassala rahimahu, kemudian setelah dia bertakwa dia berupaya untuk menyambung tali kekerabatan dengan kerabat-kerabatnya. Jadi takwa lalu dia menyambung tali kerabatan dengan kerabat-kerabatnya. Maka Ibnu Umar mengatakan unsi alahu fi umrihi, akan dipanjangkan untuknya pada umurnya. Maka orang itu akan dipanjangkan umurnya. Wa thara maluhu, dan akan menjadi banyak hartanya. Orang yang mau bertakwa dan dia mau menyambung kekerabatan kerabat-kerabatnya, maka dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya. Wa ahabbahu ahluh, dan keluarganya akan mencintai dirinya. Orang yang banyak silaturahim dan bertakwa itu dicintai oleh keluarganya. Perhatikan aja. Ya, kalau kita banyak maksiat itu dibenci oleh keluarga kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh keluarga kita. Apalagi kita rajin bersilaturahim. Tidak ada orang yang rajin bersilaturahim itu dibenci oleh keluarganya. Baik. Ini tadi para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seputar silaturahim dan juga seputar apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian untuk menutup pengajian pada sore hari ini, sebagaimana setiap sore kita sampaikan tentang kunci-kunci membuka rezeki. Sudah berapa? Sudah 5 kan? Pertama apa para jamaah? Di murojaah dulu. Al-istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua apa?
silaturahim. Ini tadi dibahas lagi. Kemudian ketiga apa? Al-infak, berinfak. Kemudian yang keempat apa? Musa'adatu du'afa, menolong orang-orang lemah, ya tak? Yang kelima kemarin adalah at-taqwa, bertakwa. Sekarang adalah at-tawakkul, bertawakal. Jadi kalau kita ingin memiliki kunci-kunci membuka rezeki, maka amalkan yang keempat, yaitu at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, surat nomor 65, ayatnya nomor 3. Surat nomor 65 ayat nomor 3, surat At-Talaq. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah," dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi kalau kita mau tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Dan tawakal itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, rukunnya ada dua, unsurnya ada dua. Tawakal itu harus dipenuhi dua unsur agar kita betul-betul dicukupi oleh Allah. Yang pertama adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati dipasrahkan, disandarkan kepada Allah. Seorang yang bertawakal tidak boleh hatinya pasrah kepada makhluk. Jadi hatinya dipasrahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'a akhdhi al-asbabil masyru'ah, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ini yang dinamakan dengan ikhtiar atau upaya kita. Beberapa malam yang lalu para jamaah, beberapa ustadz dan jamaah kita itu keliling Kota Pare untuk membagikan zakat dan sembako. Lalu ketemu dengan seorang tukang becak. Jadi bapak ini bekerja sebagai seorang tukang becak, abang becak. Beliau bertemu kemudian ngobrol. Ternyata tukang becak ini tukang becak yang ngerti agama, Masya Allah. Dan tawakalnya sempurna. Jadi walaupun sekarang becak itu agak sepi, ya, dikarenakan sekarang orang-orang sudah punya motor sendiri, mobil sendiri. Kalau tidak ya naik Grab atau Gojek itu, sehingga becak itu menjadi sepi. Tapi tukang becak ini tawakalnya luar biasa. Intinya beliau sempat cerita bahwa beliau itu pernah tangannya itu lumpuh separuh. Jadi tangannya itu menjadi lemas, tidak bisa diangkat, apalagi mengangkat sesuatu. Maka beliau ingat, karena beliau belajar dengan para kiai dan para ustadz tentang tawakal, maka beliau pijat-pijat sendiri tangannya itu. Dipijat-pijat sendiri, sampai kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak minum obat, tidak pergi ke dokter, tukang pijat tidak punya duit. Tapi dipijat-pijat sendiri, dan dia terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Jadi tawakal harus memenuhi dua unsur. Unsur pertama apa? Hatinya pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Unsur yang kedua apa? Berikhtiar dengan sekuat tenaga, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Saya dulu punya teman kuliah. Beliau itu seorang ustadz yang mengajar di pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Beliau sampai tua, usianya lebih dari 50, belum dikarunia putra, istrinya belum hamil-hamil. Jadi sampai usianya lebih dari 50 tahun, istrinya belum hamil-hamil. Beliau sudah ke dokter, beliau sudah ke ahli herbal, ke ahli pijat apapun didatangi. Yang jelas semua sudah didatangi, pengobatan-pengobatan alternatif sudah dicoba. Subhanallah, beliau tidak putus asa. Di usia yang kalau tidak salah ya, sekitar 52 tahun beliau baru menerima momongan bayi dari Allah Subhanahu wa taala. Istrinya hamil kemudian memiliki anak.
sudah 52 tahun, mungkin itu sudah nikah hampir 30 tahun itu. Baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak putus asa, terus. Kemudian saya juga punya teman kuliah, ketika kuliah di Surabaya itu, beliau belasan tahun tidak punya anak, sampai beliau itu mengasuh anak laki-laki dari saudari istrinya supaya menjadi mahram. Jadi kalau kita tidak punya anak ya, misalnya panjenengan ada yang belum punya anak, itu kalau mau mengasuh anak laki-laki harus dari pihak istri. Kalau ngasuh anak perempuan harus dari pihak suami supaya jadi mahram nanti. Sebab kalau mengasuh anak perempuan dari pihak istri nanti bukan mahramnya apa? Suaminya. Jadi kalau anak perempuan harus dari pihak suami, kalau anak laki-laki harus dari pihak apa? Istri, supaya jadi mahramnya di rumah bisa tinggal sampai dewasa. Alhamdulillah. Apa beliau riyadhahnya para jamaah? Riyadhahnya selain tawakal itu berdoa dengan khusyuk pada Allah. Setiap Rabu atau Kamis atau Jumat itu beliau umroh. Duitnya banyak berarti? Tidak. Beliau tinggal di Saudi dengan saya. Jadi saya tinggal di Al-Asa, beliau tinggal di kota Dammam. Jadi tinggal di Saudi. Perjalanannya cukup 12 jam pakai bis atau 14 jam. Tapi ya walaupun 14 jam, 12 jam, kalau tidak punya niatan kuat ya tidak mau berangkat untuk umroh. Jadi setiap pekan itu umroh. Paling lambat 1 bulan sekali umroh, paling lambat itu. Umroh, berdoa terus. Alhamdulillah berapa tahun yang lalu, setelah dia mengasuh anak sampai belasan tahun, baru diberi anak laki-laki. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu penting berjamaah. Tawakal itu penting. Ya. Jadi jangan putus asa berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh lagi ya. Contoh nyata berjamaah rahmati Allah taala. Siapa yang pedagang? Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Angkat tangan, pedagang apa, Pak? Keliling apa tidak? Keliling. Keliling atau menetap di toko? Keliling, Pak. Jualan apa, Pak? Nyales. Ya Pak, kalau tidak punya uang untuk bikin banner, panjenengan cari kardus, beli spidol besar, tulisi. Di rumah jualan apa? Tulisi. Tempelkan di depan rumah. Orang baca sekali. Oh jualan kecap, oh jualan apa misalnya Indomie. Dibaca saja. Tapi lama-lama nanti ketika panjenengan keluar rumah ditanyain, Mas, sampai jualan Indomie? Iya. Pertama hanya ditanyai, besok lagi Mas bisa beli, Masya Allah. Dicoba. Kadang-kadang kita ini punya jualan tapi kita tidak promosikan. Dipromosikan berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan ya, toko yang sekarang laris, tapi saya itu menangi itu apa bahasa Jawanya? Bahasa Indonesianya apa menangi? Saya mengetahui dengan pasti, yaitu toko retail namanya Indomaret. Kan ada Alfamaret, Alfamidi, Indomaret ya. Ada apa lagi? Terus macam-macam lah ya. Toko itu, retail itu. Saya Indomaret. Indomaret itu pusatnya di mana? Siapa yang tahu? Asalnya pusatnya di Surabaya asalnya. Indomaret itu asalnya pusatnya di Surabaya. Kalau Alfamaret asalnya pusatnya di Jakarta. Awal-awal Indomaret itu, yang saya tahu itu di daerah timur, daerah Perak, daerah situ. Itu tidak ada orang yang masuk. Dan waktu itu tokonya belum bagus seperti sekarang, masih gelap. Dan itu kalau tidak salah tahun 1994, ketika itu saya kuliah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Belum ada orang masuk di Indomaret. Kenapa? Masih tergolong mahal. Lebih murah orang-orang yang jualan di pasar tahun 94 loh, bukan tahun sekarang. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Nanti diketik di Google-nya, Google Chrome-nya. Sudah memiliki outlet lebih dari 16.000 se-Indonesia. Bahkan di Kabupaten Kediri itu Indomaret itu banyak yang tidak ada namanya karena sudah kelebihan apa? Apa namanya itu? Kuota. Kelebihan apa namanya? Jadi jatahnya itulah. Jadi dalam satu kabupaten misalnya dijatah oleh bupati begini sekian,
dia sudah kelebihan. Jadi kalau sudah kelebihan tidak boleh ditulisi namanya. Atau boleh ditulisi tapi namanya tidak boleh Indomaret. Tapi tetap apa namanya? Ini dekorasinya, ininya semuanya memang Indomaret. Dan kalau kita tanya pegawainya, Mbak, ini apa miliknya Indomaret? Iya. Saya pernah tanya itu. Tapi namanya kadang Betamart, kadang apa, tidak boleh. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau panjenengan ke arah Pasuruan, Bangil kemana lagi Mas Ozi? Malang, apa? Basmalah ya? Basmalah Mart. Miliknya Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Kalau kita tawakal punya. Tapi itu butuh waktu. Indomaret itu sampai sukses sekarang berapa tahun? Sekitar 30-an tahun. Baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan. Jadi saya sarankan ya, terus keluar. Ini saya pernah ketemu dengan seorang pedagang. Jadi pedagang ini para jemaah, pedagang keliling ya. Dia jualan inilah, pentol-pentol celup itu lah, tahu pentol celup itu ya. Saya tanya, "Pak, dagangnya di mana saja?" "Saya pokoknya ada TPQ atau TPA, saya datang ke situ setiap sore." Karena sekarang kalau datang ke sekolah, anak sekolah tidak boleh jajan sama guru-gurunya. Ya Kak? Tidak boleh jajan. Wah, ngesak nih banget. Waktu itu dia datang di pesantren kami. Di pesantren saya tanya, "Sudah Pak, setiap sore di sini saja saya bolehkan," dia bilang gitu. Karena di pesantren kami saya bolehkan anak-anak untuk jajan. Kasihan. Pedagang-pedagang itu tidak laku. Kenapa? Anak-anak dilarang jajan sama gurunya. Ya. Akhirnya tidak laku. Masya Allah. Dia punya trik Pak. Pokoknya setiap ada anak-anak sedang baca Quran di masjid di mana dia dagang di situ. Habis Pak, habis. Pokoknya di masjid mana, di pesantren mana. Tapi satu pesantren tidak didatangi setiap hari. Ini trik ini. Kalau setiap hari nanti bosen anak itu. Masa setiap hari makan pentol wajahnya kayak pentol nanti ya. Ya tidak mungkin ya kan. Jadi jangan didatangi setiap hari. Kemudian ada lagi teman juga gitu berdagang. Jadi dia ini misalnya beberapa hari itu dia mubeng-mubeng muter-muter di satu desa, terus di situ dagangnya. Habis itu hari yang berikutnya mungkin 4 hari lagi dia mubeng di desa yang lain, tidak lagi desa ini. Begitu berapa hari desa ini sudah kangen, "Endi Pak pentol gak rene namanya." Nanti begitu ke situ diserbu Pak. Itu juga trik dagang. Sebagian dari kita kadang-kadang berdagang dia tidak merubah apa SOP-nya, cara berdagangnya dari dulu begitu saja, ya tidak laku-laku. Dirubah SOP-nya para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahu Indomaret dulu larisnya bagaimana? Bukan AC-nya, bukan ininya, bukan pelayanannya ramah, bukan. Dia sering memberikan apa? Harga itu harga netnya, harga dia kulakannya. Makanya dulu saya punya kiai, namanya Kiai Haji Badri Ismail dari Paris, sudah meninggal dunia beliau. Saya pernah bekerja di tokonya beliau. Jadi santri-santri dulu itu biasanya ikut di tokonya kiainya. Kerja di situ saya, jadi kulinya. Jadi berdagang bersama beliau. Itu beliau, kalau Indomaret di zaman itu kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu. Ketika saya masih mahasiswa. Jadi hampir 30 tahun yang lalu. Saya sekarang usianya hampir 49 tahun. Itu beliau kalau ada promo di Indomaret diserbu sama beliau. Karena harganya mesti murah. Pernah Indomaret itu promo apa? Minyak Bimoli. Bimoli itu kan minyak yang dulu kualitasnya dulu. Berapa puluh tahun yang lalu itu kualitasnya paling bagus. Kalau sekarang sudah banyak pesaingnya. Diserbu sama beliau. Begitu diserbu, langsung oleh manajernya Indomaret, ketika dia datang lagi, "Pak, tidak boleh lagi Pak, tidak boleh diborong, satu orang hanya maksimal 2 liter atau berapa." Dia nggak kurang akal, santrinya, putranya suruh beli, nggak kurang akal, tetap bisa, salahmu dewe mbok promosine ya ta. Jadi dibeli sama beliau. Karena kan ini trik juga untuk menarik sebenarnya. Jadi orang beli minyak itu masuk ke situ tidak akan mungkin beli minyak. Kalau dia bawa anak minta es krim, minta jajan, minta minuman, minta susu, minta apa? Seperti itu. Dia maunya apa? Menggulung toko-toko yang lain dengan jatuhkan harga, tapi orang yang cerdas dikulak. Jadi panjenengan ya, antum lihat ya, amen kulak. Itu apa namanya? Shopee itu yang murah-murah sampean kulak kabeh, delen tokomu kabeh. Kalau Shopee bangkrut. Ya sampean kulak yang murah-murah ngejur harga itu sampean kulak semuanya.
nanti kita sebar, kita punya sales, kita taruh sana, toko sana, kita paling murah. Kenapa? Harganya sudah di tangan kita. Itu triknya kiai saya kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu. Beliau sudah punya trik seperti itu, Masya Allah. Ini yang bisa disampaikan para jamaah, yang penting tawakal. Dan di dalam hadis sebagai penutup ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, la ruziktum, kata Nabi, sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah kalau mau betul-betul tawakal kepadanya. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung, taqdu himasan, burung-burung itu pergi di waktu pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitanan, dan kembali di sore hari dalam keadaan perutnya penuh. Maka tawakal para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, jangan putus asa dari rahmat Allah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf ya, selama mengajar apabila ada kekurangan. Seharusnya saya masih ada 2 jadwal lagi, tapi karena ada suatu hal ya, saya tidak bisa mengisi besok dan lusa. Nanti insyaallah ustadz yang lain yang akan mengisi. Mudah-mudahan apa yang sudah dikaji selama 6 hari terakhir di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Khususnya kunci rezeki itu tolong ya diamalkan itu. Wis manjur para jemaah, dicoba, diamalkan, pegang salah satu kunci saja, perbanyak istighfar misalnya. Yakin itu rezeki akan datang kepada kita. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru liman ittaqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.